Saya kira 2.000 hektar tanah di Tanah Marin dibabat hanya untuk kepentingan oligarki dan ketamakan dan kerakusannya, dan juga ini Raja Ampat yang indah mulai hancur karena ketamakan dan kerakusan oligarki dan penguasa dengan slogan demi proyek strategis nasional. Inilah roh dunia. Apakah kita mau ikut dengan roh dunia seperti ini? Menghancurkan alam, menghancurkan sesama. Itu tadi adalah respon dari Uskup Timika, Monsinyur Bernardus Boethius Baru. Hari 2021-2022 Anda memimpin ekspedisi Kompas ke GAK juga. Ya, Tanah Papua. Gambaran GAK pada tahun itu seperti apa? Iya, jadi waktu 2021 itu lebih tepatnya ekspedisi Tanah Papua ke 20 kabupaten kota di Papua ya, termasuk salah satunya Raja Ampat. Nah, di Raja Ampat ketika kami ke GAK karena kami mendapatkan informasi karena ada keluhan masyarakat terkait tambang nikel di sana. Terus kemudian kami mendatangi langsung ke lokasi itu persis 4 tahun lalu di Juni 2021 juga itu kondisi perairannya keruh. Kondisi perairannya keruh, terutama di pesisir ya. Itu sedimen lumpurnya itu udah menutupi karang dan padang lamun di sana. Seperti tertuang di laporan kami juga, dan kalau siang tuh debu-debunya tuh ya, debu-debunya ini terasa sekali ya. Karena hilir mudik truk ya mengangkut material dari nikel, terus kemudian material nikel itu juga sedimennya terbawa ke laut, itu yang kemudian kalau kita lihat itu yang membuat keruh tadi. Nah, warga di sana ketika kami datang, bahkan kami menginap di Pulau GAK untuk mendalami informasi itu, warga di sana itu selain mengeluhkan terkait dengan perubahan itu ya, mereka yang dulu sebelum ada pertambangan dengan mudah mencari ikan di pesisir, rata-rata di Raja Ampat itu di pesisir aja orang dengan mudah mencari ikan. Di dermaga aja ikan udah banyak meliuk-liuk di bawahnya. Nah di GAK tidak ada. GAK tidak bisa karena keruh tadi. Kemudian mereka harus melaut lebih jauh ke tengah, dan sedimen lumpurnya itu ada yang bilang sangat dalam ya kata orang setempat. Nah kemudian selain soal lingkungan yang dikeluhkan oleh masyarakat, mereka jadi susah mencari ikan, itu juga terkait dengan pelepasan lahan, Mas. Ini yang jadi kekhawatiran masyarakat adat di sana ketika mereka saat itu tuh semacam menandatangani pelepasan lahan adat ke perusahaan ya. Karena kan seperti diketahui konsesinya PT GAK Nikel itu kan seluruh di pulau itu bahkan lebih ya. Melebihi 13.000, sedangkan luas konsesi wilayahnya, sedangkan luas Pulau GAK itu hanya sekitar 6.000-an hektar. Nah itu yang dikhawatirkan masyarakat ketika mereka melepas lahan itu, mereka bisa sewaktu-waktu terusir dari sana. Nah yang janggalnya lagi, kata salah satu ketua masyarakat adat, ketua keret kalau di sana istilahnya itu, saat penandatanganan pelepasan lahan itu mereka saat itu tidak menyadari karena hanya disodorkan lembaran kosong. Blanko kosong. Betul. Nah itu yang kemudian mereka kaget, bingung kok tiba-tiba sudah ada pelepasan lahan, dan setelah itu mereka khawatir bisa sewaktu-waktu terusir dari sana ya. Mengingatkan izinnya cukup panjang, dan itu yang dikeluhkan saat itu sebenarnya yang mencuat selain dengan lingkungan adalah konteks lahan adat tadi. Oke, baik. Pak Mayor, tadi kan ada temuan dari teman Kompas di 2021 adalah pelepasan adatnya juga blanko kosong sebetulnya. Iya. Ya itu kan perbuatan melawan hukum, harus diproses hukum itu. Dan saya lihat di sana yang paling terjadi nyata-nyata di depan mata itu CSR-nya PT GAK Nikel itu miliaran, itu kita tidak tahu kemana. Masyarakat di beberapa kampung atau desa di pulau-pulau sekitar yang terkena dampak, itu kepala kampungnya biasanya cuma dikasih kira-kira 10 juta per orang per tahun. Padahal itu orang nambang di situ, ambil nikelnya dan bawa keluar, itu kan kita tahulah nilainya berapa. Miliaran banyak itu kemana. Jadi saya harap di momentum ini
sebaiknya aparat penegak hukum masuk untuk lakukan pemeriksaan. Karena saya sudah 2 bulan lalu sudah dorong untuk BPKRI segera audit CSR PT Gag Nikel, tapi tidak masuk juga. Oke. Jadi memang momentum ini saya mau desak untuk aparat penegak hukum lakukan audit. Oke. Periksa CSR PT Gag Nikel, uangnya dikemanakan saja selama ini. Oke. Baik, Pak Ci, sebetulnya menurut pengamatan Anda sebagai anggota DPD dan juga Ketua Dewan Adat Raja Ampat, Dewan Adat Papua di wilayah Tiga Dobrai. Oke, Dewan Provinsi Adat Papua di Barat. Papua. Pertanyaan adalah, ada berapa sih IUP yang Anda ketahui sebenarnya? Saya curiga itu lebih dari yang disebutkan di media kemarin. Saya kasih contoh seperti yang ada di Kepulauan Piainemo itu. Itu di gugusan itu kalau kita lihat di peta itu Kepulauan Fam itu. Di Piainemo itu di Kampung Saupapir, Kampung Saukabu dan Kampung Pam itu ada PT Anugerah Pertiwi Indotama. Saya kemarin dengar tidak disebut. Tidak disebut. Ya, isu yang beredar di sana dan waktu saya kunjungan dapil ke sana, ke Kampung Pam, itu diserahkan oleh masyarakat sendiri. Petanya, gambarnya, luasan hektarnya, dikasih semua. Oke. Di Kepulauan Pam itu, jadi ya perusahaan itu memang harus dicabut. Harus dicabut. Tapi Iya. sudah beroperasi atau belum? Belum. Oh belum, baru minta. Ada di sana yang mereka urus izin tapi tidak produksi. Oh. Lalu yang fatal di sana itu mereka urus izinnya langsung di kementerian. Oh. Masyarakat adat tidak tahu, pemerintah daerah pun mereka urusnya kan biasanya bertahun-tahun. Jadi bupati ganti bupati, itu prosesnya masih jalan terus. Jadi seperti yang sekarang lagi dipersoalkan, itu kan 2013. Sekarang baru dipersoalkan gitu. Oke, baik. Bung Kiki, tadi kalau kita dengar pernyataan dari Uskup Timika, ini adalah oligarki dan rakus sebetulnya. Apakah Greenpeace menangkap juga semangat ini adalah oligarki dan ketamakan dan kerakusan untuk mengeksploitasi bumi? Ya, terima kasih. Betul sekali yang disampaikan tadi oleh Pastor Uskup Papua, Uskup ya. Papua Timika. di Timika, bahwa memang saat ini Indonesia itu dikuasai oleh oligarki yang menguasai sumber daya lahan, sumber daya alam di Indonesia. Jadi kami beberapa kali berbicara soal ini bahwa Indonesia, sumber daya alam Indonesia, 75% sumber daya alam Indonesia itu dikuasai oleh 10% orang-orang kaya atau oligarki yang di Indonesia. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa tadi disampaikan oleh Pace Vincent Pace Mayor bahwa kenapa kami mendesak supaya ada perlindungan secara penuh dan permanen di Raja Ampat. Karena ada presiden di mana izin-izin tambang yang dulunya sudah dicabut, kemudian mereka menuntut di pengadilan kepada pemerintah, di pengadilan kemudian diberikan kembali. Dan tadi Pak C. Mayor sudah sampaikan ada indikasi, ada satu lagi atau beberapa lagi izin-izin tambang yang mereka sudah mengajukan untuk diaktifkan kembali. Oke. Jadi artinya 4 tambang izin yang sudah tadi dicabut, kemarin dicabut, satu masih berjalan. Nanti bisa jadi ada lagi tambang-tambang nikel yang mengajukan. Nah ini yang kita khawatirkan. Makanya call yang besarnya itu adalah kita harus minta memaksa pemerintah untuk melakukan penyelamatan secara utuh gitu ya, permanen dan full protection gitu. Sekarang kita punya undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil nomor 1 tahun 2014. Harusnya itu bisa diterapkan gitu ya. Jadi tidak ada pengecualian karena Pulau Gag tadi Mas Hari udah sampaikan luasnya hanya 6.000 hektar. Sementara dalam undang-undang tersebut batasan pulau kecil itu adalah 200.000 hektar ya. Nah, itu satu. Nah, kemudian Raja Ampat kita semua sudah tahu bahwa Raja Ampat ditetapkan sebagai Global Geopark UNESCO. Ini sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Bahkan uang 100.000 itu bergambar Raja Ampat. Piainemo. Yes. Betul. Nah, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kalau kemudian kita biarkan tambang nikel? Baik, saya ke Mbak Ratna Juwita dulu. Mbak Ratna, yang Mbak Ratna tangkap sebagai Komisi 12 DPR, sebetulnya ada berapa IUP yang ada di Raja Ampat itu?
Kalau berdasarkan keterangan dari Menteri ESDM kemarin dan juga boleh kita cek bareng-bareng melalui Modinya ESDM, sebenarnya yang memiliki IUP di wilayah sekitar Raja Ampat itu hanya 5 perusahaan. 5 perusahaan, oke. Hanya memang ada disinyalir perusahaan-perusahaan yang memiliki izin di sana, berarti itu masih dalam proses atau bisa Minta kita bilang, perizinan. iya. Dan apalagi tadi disampaikan oleh Kakak Mayor, kalau misalnya memang mereka belum melakukan proses pertambangan begitu ya. Jadi kan ini mereka bisa jadi memang sedang dalam proses pengajuan perizinan begitu Pak Budiman. Oke. Dan kalau misalnya kita tadi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Kiki juga, saya sangat sepakat kalau misalnya Pulau Gak itu sudah dikategorikan menjadi pulau kecil begitu ya, yang cukup bisa menjadi alasan supaya izinnya PT GAK itu juga dicabut gitu kan. Cuman kita juga harus memikirkan ulang apa konsekuensi yang akan diterima oleh negara apabila kita harus mencabut izin yang sudah diberikan pada saat itu begitu. Pastikan ini ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung juga. Kalau Mbak Ratna sebagai anggota Komisi 12 lebih menyarankan agar PT GAK Nikel itu juga dicabut atau dibiarkan beroperasi? Kalau saya lebih memilih kata-kata mengevaluasi. Mengevaluasi sampai seperti apa? Sampai kita bisa benar-benar diyakinkan bahwa proses pertambangan yang dilakukan oleh PT GAK ini tidak akan merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Bukankah itu juga melanggar undang-undang soal pulau kecil itu? Undang-undang itu kan di tahun 2014 ya Pak Budiman. Oke. Sedangkan PT GAK ini mendapatkan izin untuk memulai proses produksi di tahun 2017-2018. Jadi kalau misalnya memang yang memberikan izin itu sudah bisa dipastikan menabrak dari undang-undang yang pulau kecil itu, tentu kita juga harus memberikan punishment kepada yang sudah bertanggung jawab untuk mengeluarkan izinnya dulu sebelum kita memproses PT GAK ini harus dikemanakan begitu. Kalau tadi ada laporan dari Hari adalah belangko kosong dan lain sebagainya, itu Anda melihatnya gimana Mbak Ratna? Saya sepakat dengan Kakak Mayor kalau itu sudah termasuk tindakan kriminalisasi ya terhadap penduduk adat, sehingga meskipun menggunakan alasan proyek strategis nasional, meskipun menggunakan alasan ini adalah kepentingan negara, hilirisasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, saya sepakat bahwa ini harus diusut tuntas dan dimasukkan ke ranah hukum. Pengetahuan Mbak Ratna ini termasuk PSN ya? Sampai dengan saat ini tidak. Cuman biasanya memang yang sering dibicarakan oleh penduduk di daerah, kalau misalnya ini hubungannya dengan hilirisasi, memang mereka sering ditakut-takuti dengan ini bahasanya adalah proyek strategis nasional, sehingga mereka tidak bisa memberikan alasan untuk menolak begitu Pak Budiman. Oke. Jadi saya mengingat dengan apa yang disampaikan oleh ketum kami, Gus Muhaimin, memang ini benar saatnya kita harus taubat ekologis. Tobat ekologis. Nah, setelah IUP itu kemudian dicabut, hutannya sudah rusak, lalu apa yang akan terjadi kita bahas.